Dan lanjut yang sudah kita pelajari pada biokimia pada minggu lalu, yaitu karbohidrat dan protein. Dan yang terakhir kita lihat lipid, ya. Ini lipid berasal dari kata lipos, dari bahasa Yunani yang berarti lemak. Apa itu lemak? Lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam air, tetapi mudah larut dalam larut organik non polar, misalnya hidrokarbon atau eter. Ya. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi dua jenis. Kita sebutkan namanya lipid nabati dan satu lagi lipid hewani. Kalau lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya terdapat pada alpukat, durian, dan lainnya. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh. Sedangkan lipid hewani adalah lemak yang digandung oleh hewan, contohnya terdapat pada daging, telur, ikan, dan lain-lainnya. Ya. Lipid minyak hewani dan lipid minyak nabati memiliki banyak perbedaan. Di antaranya, lipid hewan mengandung kolesterol, sedangkan lipid nabati mengandung fitosterol, kadar asam lemak tidak jenuh. Kadar lemak tidak jenuh dalam lipid hewani lebih kecil daripada lipid nabati. Lipid hewani cenderung berbentuk padat pada suhu kamar, sedangkan lipid nabati cenderung berbentuk cair. Ya. Berdasarkan strukturnya, ya. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliserida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliserida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol pada senyawa lipid adalah contoh sebagai berikut nih. Ini asam lemaknya, ya. Dasar asam lemak R, lihat R-nya, COOH, ini lemak asam lemaknya, ya. Sedangkan gliserol atau gliserin ini, lihat strukturnya 1, 2, 3 mengandung 3 OH, atau kita sebut nama upaknya 1, 2, 3 propana-triol. Itu nama upaknya. Gliserol dan gliserol ini adalah nama dagangnya, ya. Berdasarkan struktur gliserida, ya, lipid dibagi menjadi dua jenis lemak dan minyak. Lemak dan minyak tergolong senyawa trigliserida atau triester dari gliserol atau triasylgliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol yang tadi, ya. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam, ya. Lihat rumus struktur dari lemaknya, ya. Oh, ini lihat, nih lemak CH2OCOR, CH2OCR, kemudian CH2OCOR, ini lemaknya. Nih, lihat ini perikatan. Di sana ada R1, R2, R3. Yang dimasukkan adalah rantai hidrokarbon dengan jumlah atom karbon dari 3 sampai 23. Ini atau lebih juga, ya. Tetapi paling umum dijumpai adalah 15 atau 17. Lemak yang terbentuk dari asam karboksilat sejenis, R1-nya sama dengan R2 sama dengan R3. Misalnya C17, itu sama. Terdapat pada R1 dan R2 pada R3. Disebut lemak sederhana jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat, disebut campuran. Misalnya di sini R1-nya C17. Kemudian di R2-nya C18. Kemudian di sini C13, seperti itu contohnya, ya. Itu 3 jenis, ya. Ini jika terbentuk dari 2 atau 3 jenis asam karboksilat disebut campuran. Ya. Nih, kemudian apabila lemak atau minyak dipanaskan dengan alkali dan hasilnya diasamkan, akan diperoleh gliserol dan asam lemak. Lihat ini. Ini lemak pada triglisida. Itu ditambahkan H2O tadi ini. Dengan alkali H2O, ya. Maka akan membentuk gliserol, dan ini asam lemak, beberapa asam lemaknya. Ini.
Nih, asam lemak dari R1, R2, R3 ya. Dosisnya. Ini gliserolnya. Ya. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai ikatan antara atom C-nya merupakan ikatan tunggal ini. C dengan C ikatan tunggal atau satu garis ya. Sedangkan asam lemak tidak jenuh adalah asam lemak yang mempunyai ikatan antara atom C-nya merupakan ikatan rangkap dua ini. Lihat. Atau pada senyawa alkena. Kalau ini di atas ini alkana ya. Ini beberapa asam lemak contohnya ini. Asam laurat, asam mistat, asam palmitat, kemudian asam stearat, asam oleot, asam linoleat dan yang lainnya ya. Ya. Bagaimana penamaan tata asam lemaknya? Ya. Dalam penamaan suatu senyawa lemak memiliki suatu aturan. Ya. Pada lemak adalah sebagai berikut ini. Nama pada lemak diawali kata gliserol atau gliseril. Nama pada lemak diakhiri dengan nama asam lemak yang menyusun lemak tersebut. Contoh ini. Pada lemak sederhana, nama asam lemak diberi awalan tri dan akhiran at ataupun in. Contoh asam palmiat ini. Palmitat ini C15 131 CO. Asam muristat ini semua berakhiran at ini C13 H27 CO. Pada lemak majemuk, nama asam lemak diurutkan sesuai abjad dalam bahasa Inggris dan nama tiap asam lemaknya diberi akhiran o, kecuali asam lemak yang terakhir diberi akhiran at ataupun in. Contoh gliserol ini contohnya gliserol, kemudian laurenolol ya. Penamaan dari lemak dan minyak sering diberikan sesuai dengan asal lemak pembentukannya atau sumbernya. Contoh, tristearin dari gliserol dan tristearat dan tripalmitin dari gliserol dan tripalmimat ya. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara yang biasa dipakai untuk penamaan suatu ester. Contoh, gliseril tristearat dan gliseril tripalmitat ya. Nih strukturnya, inilah lemaknya ini ya. Tambahkan reaksi masukkan gliserol, ini gliserinnya, gliserol atau gliserin. Inilah asam stearat ini, asam lemak ini C17 123 O11 ya. Ini lagi contohnya ini lihat ini contoh. Bagaimana komposisi asam lemaknya? Lihat ini. Kebanyakan lemak dan minyak yang terdapat di dalam merupakan trigliserida campuran. Artinya tidak terdiri satu macam trigliserida, tetapi campuran dari beberapa trigliserida, baik yang dari asam lemak jenuh maupun asam lemak tidak jenuh. Itu biasanya dikatakan pada jumlah persentase. Ini ya, contohnya beberapa minyak dan lemak sebagai berikut. Minyak jagung terdiri dari 45% asam oleat, 38% asam linoleat, 10% asam palmitat, 5% asam stearat dan serta 2% asam lemak lainnya ya. Kandungannya jumlah totalnya 100 ya. Minyak kelapa terdiri dari 43% asam palmitat dan 43 asam oleat ditambah sedikit asam stearat dan asam linoleat serta asam lainnya. Ini minyak sawit terdiri dari 44%, kemudian 40% asam oleat dan 10% asam linoleat dan 5% asam stearat serta 1% asam-asam lainnya. Kemudian lemak mentega ini kandungannya. Lemak manusia ini, lemak manusia terdiri dari 46 asam oleat, 38% linoleat, 8% asam stearat dan 5% asam palmitat serta 3% asam lemak lainnya ya. Apa perbedaan lemak dan minyak? Nih, lemak dan minyak juga dapat dibedakan dari sifat fisik kimia, yaitu dari asal pembentuk. Asam lemak esensial bentuk dalam wujud kamar dan titik dirinya. Kita lihat berikut beberapa perbedaan minyak juga, contohnya jelas seperti ini ya. Ini asal, misalnya hewan, lemak hewan, minyak tumbuhan. Asam lemak jenuh, ini minyak tidak jenuh. Kemudian esensial,
Ini lemaknya non esensial pada esensial. Pada usus kamar lemak itu padat, kemudian minyaknya cair. Titik didih lemak itu lebih tinggi, minyaknya lebih rendah. Contohnya mentega, susu, keju. Ini contoh minyaknya minyak kelapa, minyak zaitun, ya. Bagaimana jenis reaksi kimia ini pada lipid? Reaksi pembentukan hidrolisis, ini lihat reaksinya. Reaksi pembentukan lemak esterifikasi, ini asam lemak tambah gliserol menghasilkan lemak tambah air, ada tadi reaksinya. Kemudian reaksi hidrolisis lemak yang tadi di atas, lemak tambah air menghasilkan asam lemak tambah gliserol. Contoh reaksi 2, saponifikasi atau penyabunan. Ini campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Ini reaksinya. Lemak tambah basa kuat menghasilkan garam lemak atau sabun ditambah gliserol, ya. Kemudian ketiga, contoh reaksi hidrogenisasi. Ini reaksi hidrogenisasi ini adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Itu hidrogenisasi ini. Ya. Lipid memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya, 1. sebagai sumber energi, 2. insulasi thermal atau panas, 3. sebagai pelindung organ tubuh, ya. Itu apa fungsinya. Yang terakhir, kerjakan latihan 84 nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dan sampai disinilah pelajaran kita untuk semester 2, ya. Dan selanjutnya kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran pada kelas-kelas 1, 2 ataupun pada semester 1 dan 2. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa mengerjakan soal latihan 84 kita susul atau kita selesaikan pada minggu depan. Sekian dan terima kasih.